Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Nurainsya dengan NIM 09010182529015. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-1 hingga ke-5, mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Dan dimana kita akan membahas yang pertama itu konsep algoritma hingga sampai contoh penerapan dalam kode C++. Yang pertama, konsep algoritma. Apa sih itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis dan sistematis. Langkah-langkah inilah yang disebut dengan algoritma. Algoritma juga bisa kita umpamakan sebagai resep. Contohnya dalam membuat teh. Dalam algoritma juga ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, terstruktur. Yang kedua, terbatas. Yang ketiga, memiliki masukan. Yang keempat, menghasilkan keluaran atau output. Yang kelima, efektif dan efisien. Nah, dalam pemrograman, algoritma digunakan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan output yang benar. Kedua, jenis-jenis algoritma. Misalnya algoritma langkah. Nah, algoritma langkah ini digunakan untuk langkah-langkah tertentu. Yang kedua, algoritma fungsi. Misalnya perulangan, percabangan, dan pengurutan. Nah, di sini saya menggunakan algoritma jenis tingkat dasar. Contohnya, yang pertama, algoritma sekuensial atau algoritma berurutan. Yang kedua, algoritma percabangan atau kondisional. Yang ketiga, algoritma perulangan atau looping. Yang keempat, algoritma rekursif. Yang kelima, algoritma pencarian atau searching. Yang keenam, algoritma berurutan. Yang ketiga, tahapan dalam algoritma. Nah, dalam membuat algoritma yang baik, kita memerlukan beberapa tahap penting. Yang pertama, identifikasi masalah. Kita harus mengetahui apa yang harus kita selesaikan. Yang kedua, analisis masalah, memahami input dan output yang dibutuhkan. Yang ketiga, desain solusi. Ini biasanya berbentuk flowchart atau VS Code. Yang keempat, implementasi, menerjemahkan bahasa algoritma ke dalam pemrograman. Yang kelima, evaluasi dan uji coba. Ini untuk mengetahui hasilnya. Yang keenam, dokumentasi. Ini untuk memperbaikinya di masa depan. Mengapa sih dokumentasi algoritma itu penting? Karena yang pertama, memudahkan pemahaman. Contohnya, guru atau dosen bisa melihat VS Code atau flowchart sebelum masuk ke dalam program. Yang kedua, mempermudahkan perbaikan. Misalnya, kalau salah output, kita bisa masuk ke dalam di bagian proses dianalisis masalah. Yang ketiga, mendukung kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan keberlanjutan. Yang kelima, sebagai bukti dan laporan. Yang keenam, menemukan solusi dengan optimal. Tanpa dokumentasi, algoritma hanya jadi kode hitam karena sulit dipahami orang lain, bahkan oleh diri sendiri setelah beberapa waktu. Tujuan perancangan algoritma adalah sebagai berikut. Dengan mengikuti tahapan ini, kita bisa membuat pemrograman yang rapi, efisien, dan mudah dipahami. Yang keempat, struktur dasar pemrograman. Pemrograman atau programming adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Saya yakin teman-teman sering melihat dan menggunakan program. Contohnya ketika kita ingin membeli sebuah barang di aplikasi di handphone kita. Nah, itu tuh kan dimulai dari mencari barangnya, memasukkan barangnya ke keranjang, check out hingga pembayaran. Itu semua dijalankan di baris-baris kode yang ada di aplikasi. Baris-baris kode tersebut memiliki bahasa masing-masing atau disebut juga bahasa pemrograman.
Ada banyak sekali bahasa pemrograman. Secara umum, ada 3 kategori bahasa pemrograman. 1. Bahasa mesin. Bahasa yang asli dari mesin, biasanya terdiri dari binari 0,1, 0,1, 2. Bahasa ANSMBLY penyederhanaan dari bahasa mesin, biasanya instruksinya terdiri dari dalam bentuk singkatan, seperti add, move, dan lain sebagainya. 3. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia, karena perintahnya sering digunakan dalam sehari-hari. Tiap-tiap bahasa pemrograman tadi memiliki fungsi yang berbeda. Yang kelima, alur kontrol C++ atau bisa disebut control flow. Berikut ini beberapa contoh dalam bahasa C. Mungkin itu saja penjelasan materi dari pertemuan ke-1 hingga ke-5. Jadi sekian untuk video ini saya akhiri. Terima kasih.